Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Nah, di malam hari ini atau di hari ini kita akan membahas hasil race atau Veda kemarin crash di sirkuit Essen Belanda ya guys ya. Jadi banyak yang bilang banyak video yang bertaburan di YouTube di mana itu di pokoknya Veda itu kemarin katanya crash karena di apit kedua pembalap itu ada katanya kemarin dari Adrian Fernandez dan Jesus Rios atau bla 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 ya guys ya. Cuman yang kita mau buat video itu bukan cari cari untuk penyebab Veda crash lebih ke karena pembalap lain atau apa. Cuman yang mau kita bahas itu kenapa kita kemarin juga buat konten atau buat video yang membahas kenapa kita ini atau kenapa saya ini senang kalau Veda crash ya guys ya. eh Jadi senang itu dalam hal positif ya guys ya. Dalam artian hal positif pertama, banyak juga saya baca-baca juga komen sepeda dari Honda Asia juga banyak ya. Setelah sesi wawancara kemarin, setelah race di Essen kemarin, dia bilang ya jatuh karena kesalahan sendiri apa segala macam ya. Ya kita salut ya guys ya untuk Veda, dia selalu tidak mencari alasan atau tidak mengkambing hitamkan eh, jika terjadi crash atau finish kurang baik. Itu sepeda selalu bilang eh, dia akan selalu belajar dan belajar. Nah, itu salah satu mental juara ya guys ya. Selalu mengintrospeksi diri sendiri ya guys ya, tidak mencari kesalahan tim atau tidak mencari kesalahan orang lain, atau dalam artian mencari kambing hitam jika dia tidak berhasil finish atau kurang maksimal dalam race tersebut ya guys ya. Itu salah satu contoh yang sangat baik ya guys ya, kenapa Veda ini saya bilang mental juaranya itu atau pribadi yang sangat baik ya guys ya. Oke, balik lagi ke hasil race kemarin. Sekali lagi, saya sudah bilang kemarin sebelum race kemarin, kita waktu di live streaming di sesi-sesi dari pre-practice, dari kualifikasi, saya juga kenapa PD kemarin untuk prediksi Veda di podium kedua atau ketiga kemarin, sebelum sebelum ini sebelum sesi kualifikasi ya guys ya. Saya memprediksi itu dari mulai sesi pre-practice pertama malah. Kenapa saya bisa sepede itu? Karena sekali lagi kita ulangi, itu Veda memang tipikal Veda itu dia pembalap yang overtake musuhnya itu di tikungan yang bisa. Jadi kekuatan Veda itu memang kebanyakan di tikungan ya guys ya. Sudah terlihat itu tikungan-tikungan Veda selalu memanfaatkan momentum itu untuk meng overtake dari pembalap-pembalap yang ada di depannya ya guys ya. Mungkin kemarin juga kita sudah menyaksikan eh, sebenarnya Veda sudah duel itu untuk posisi ke-1 dengan Almansa ya guys ya. Sudah kita lihat Veda overtake Almansa di nggak tahu itu di sektor berapa kemarin, pokoknya sangat mulus itu Veda overtake Almansa itu di tikungan, nggak tahu di sektor berapa itu, boleh kalian cek lagi nanti. Itu sangat-sangat kencang ya guys ya dia di tikungan itu ya guys ya. Nah, cuman seperti yang saya prediksi sebelumnya juga, ini bisa jadi kekuatan Veda, tapi akan bisa juga menjadi bumerang untuk Veda ya guys ya. Karena apa? Veda itu tipikal pembalap yang kencang di tikungan terbuka ya guys ya, atau bahasanya itu ya di tikungan cepat ya guys ya. Jadi Veda, kenapa saya bisa untuk memprediksi Veda? Ya memang Veda itu
kalau menurut saya pribadi di tikunganlah kekuatan Veda ya guys ya. Kita belum apa ya. Jadi memang kemarin itu mungkin Honda Asia juga sudah settingan motor sudah dapet, karena itu dia bisa duel di depan. Terus Veda juga lagi on fire, dan memang ya apa ya, memang kekuatan dia di sirkuit-sirkuit seperti ini. Jadi memang kemarin makanya dia bisa tembus untuk di posisi pertama kemarin, dan duel dengan Quiles, dengan Almansa ya guys ya. Jadi memang kekuatan Veda itu seperti itu. Nah, cuman ya sayang sekali Veda harus crash di Essen Belanda ya guys ya. Tapi itu tidak apa-apa ya guys ya. Semua pembalap jago itu sudah pasti pernah crash, sudah pasti pernah ya ada yang salah apa segala macam. Kalau dia main aman-aman aja, stabil-stabil aja, nggak pernah crash, berarti dia itu tidak pernah untuk mencoba lebih kencang dan lebih kencang, baik itu menguji dirinya sendiri ataupun menguji untuk kendaraannya ya guys ya. Jadi hikmah dari atau yang bisa kita ambil dari Veda crash kemarin yaitu mungkin Veda tahu eh, sebatas apa dia bisa kencang dan semiring apa dia bisa lari di tikungan dengan kecepatan tinggi ya guys ya. Ya dengan resiko ya pastinya kita semua berharap tidak crash, tapi apa boleh buat ya guys ya. Itu uh, justru akan baru dimulai untuk Veda ya guys ya. Jadi dia tahu untuk limit yang dia punya, skill yang dia punya dengan uh, timnya Honda Asia ya guys ya. Jadi Veda tahu dia itu bisa bersaing kencang di depan, dan dia itu tahu apa kelemahan musuhnya. Iya, dengan resiko yang dia harus gagal finish atau DNF atau crash kemarin ya guys ya. Tidak apa-apa guys, nggak ada pembalap yang nggak pernah jatuh. Mana ada pembalap, mau itu pembalap kelas dunia sekelas Valentino Rossi, Marquez, ya yang dulu-dulu juga Lorenzo, Pedrosa, semuanya sudah pernah crash ya guys ya. Justru mungkin termasuk jangan lupa juga saya sudah memprediksi kemarin, waktu itu saya pernah ngomong untuk Hakim Dennis dan Uriarte, mereka di awal-awal race itu kalau nggak crash 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 finish ini. Nah, dan akhirnya memang saya juga harus tidak menutupi oh, Hakim Dennis dan Uriarte performanya lagi oke, dan ternyata itu memang terbukti di kemarin ya guys ya, di waktu di Brno ya guys ya. Nah, itu performa Hakim Dennis dan Uriarte sudah sangat-sangat meningkat ya guys ya. Ya mudah-mudahan dengan crash ini Veda akan tahu di mana, kalau bahasa pembalap, di mana limit dia. Limit dia itu dalam artian bukan cuman limit motornya, tapi limit dirinya sendiri. Oh, saya bisa dengan tikungan, saya menikung bisa dengan semiring ini loh. Terus saya bisa pacu gas sekencang ini dengan kendaraan saya, dan terus saya bisa mengerem sedekat ini, atau sebatas apa saya bisa untuk melakukan pengereman ya guys ya. Ya, mungkin itulah hikmahnya kita. eh, Kenapa saya bilang senang Veda crash, itu bukan senang dalam artian kita senang ya guys ya, tapi eh, bahagia Veda sudah berani mampu menguji dirinya sendiri ya guys ya. Oke, nanti next video kita akan coba bahas untuk ini ya, sudah saya tampilkan untuk di Jerman di tanggal 10 sampai 12 Juli itu akan di Sachsenring Jerman ya guys ya, race akan berlangsung. Mudah-mudahan Veda bisa hasil yang terbaik. Untuk prediksinya nanti di next video ya guys ya. Cuman kayaknya di sirkuit Sachsenring Jerman ini rada beda. Jadi apa yang kita mau prediksi di next video ya guys ya. Oke, mungkin itu saja video kita malam ini.
Eh, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan salah informasi saya mohon maaf. Kita harus terus dukung Veda, mau itu dia hasilnya race, hasilnya positif ataupun DNF. Yang pasti kita jangan lupa Veda itu sudah memberikan yang terbaik, dan Veda itu rookie ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.